prinsip saat kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Maksudnya bagaimana? Prinsip yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Jadi kita harus bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih memahami bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswanya. Makanya nanti di kurikulum Merdeka akan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita memang berpusat pada murid. Kita sebagai pelayan maksudnya membantu proses pembelajaran sebagai fasilitator dalam siswa belajar tadi, maka kita harus bisa melayani mereka, melihat apa sih kebutuhan siswa ini, bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana cara belajar siswanya, bagaimana motivasi dan dorongan dari siswa tersebut. Tingkat capaian siswa juga kita perhatikan masing-masing. Jadi disinilah kita bisa melihat keberagaman siswa, melihat kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di setiap masing-masing peserta didik kita. Di sanalah kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian belajarnya si siswa tadi. Jadi kita bisa harus menyesuaikan bagaimana cara belajar siswa tadi. Timbul pertanyaan, Ibu begini, kalau semisal nih di sekolah saya, di kelas saya, di kelas saya ada 20 orang dengan 20 gaya yang berbeda. Setidaknya apakah kita harus ke 20 gaya belajar siswa kita adopsi? Jawabannya, harusnya kita bisa memberikan layanan, tapi dari ke-20 gaya belajar siswa, masa tidak bisa kita kelompokkan mereka ke kategori-kategori yang mungkin bisa kita fasilitasi. Misal, bagaimana kita menghadapi siswa yang kalau kita mungkin mau membaginya dengan gaya belajar siswanya. Siswa yang kinestetik, siswa yang audio, siswa yang visual, kita lihat, oh kira-kira cocoknya ini materinya seperti ini kita sajikan. Tapi kalau misalnya kita bagi mereka dengan dari pemahaman mereka saat melakukan capaian pembelajaran siswanya, kita bisa melihat siswa yang mungkin butuh layanan khusus, siswa yang sudah kemampuan mencapai standar kompetensi minimum, siswa yang memiliki keunikan atau siswa yang sudah mahir, bagaimana kita memfasilitasinya. Setidaknya dengan pembagian seperti itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus kontekstual, menunjukkan kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Makanya kita sudah sampaikan tadi di depan, di awal, bahwa di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan kita sudah disebutkan di sana ada karakteristik satuan pendidikan. Kita memang ada membahas atau mengulas bagaimana karakteristik satuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Ya, jadi konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan dunia industri ini kalau untuk SMK di sekitarnya itu harus kita ceritakan dan menunjukkan karakteristik dan kekhususan peserta dengan berkebutuhan khusus, misalnya di SLB. Jadi kalau kita misalnya di SLB, kita harus ceritakan apa sih kekhususan yang kita kerjakan atau yang kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Kalau di SMK misalnya, kita bisa tinjau mana
dunia kerja atau industri yang ada di sekitar kita harus kita sampaikan sehingga ke depannya kita tahu si anak ini mau kita arahkan kemana, ke dunia kerja mana yang siap untuk menampungnya. Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk bisa memiliki daya saing memenuhi pangsa pasar tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau yang utama yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, suaranya loh. Malah. Oke, mohon maaf. Selanjutnya adalah esensial atau yaitu memuat semua unsur-unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan harus lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Itu yang penting di prinsip esensial. Kemudian akuntabel, artinya apa yang kita susun di kurikulum operasional satuan pendidikan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan karena kita menyusunnya berbasis data dan aktual. Program-program yang akan kita susun ke depannya pastinya sudah kita analisis dari profil pendidikan kita. Sudah kita lakukan yang namanya perencanaan berbasis data tentunya. Maka langkah-langkah yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Dan yang kelima prinsipnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini kita harus bisa melibatkan komite sekolah, orang tua, organisasi, serta industri dengan kewenangan. Jadi seluruh pemangku kepentingan kita libatkan. Gunanya untuk apa? Karena dari mereka lah kita mampu mengetahui apa saja keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi yang mereka inginkan. Dari sana kita bisa, dari pendapat-pendapat mereka kita bisa menentukan visi misi yang cocok untuk kita lakukan ke depannya. Kita melihat harapan-harapan yang mereka gantungkan kepada kita satuan pendidikan. Untuk itu kita harus bisa berembuk bersama, duduk bersama, mencari target, mencari tujuan yang akan kita capai ke depannya nanti. Jadi seperti itu Bapak Ibu.